Sahabat Sport BPSI, jumpa lagi bersama saya Agung Ocha di Live Sport by Bali Leisure and Sport Injury Center. Hari ini kita mengundang seorang tokoh yang sudah sangat dikenal di masyarakat Bali. Wow, siapa sih yang tidak tahu beliau? Sangat low profile, baik hati dan ramah, dan sangat bugar. Ini juga idola saya loh. Wah. Thank you, langsung saja kita temui bintang tamu kita pada malam hari ini, Bapak Made Mulyawan Arya atau yang lebih dikenal dengan De Gajah. Pak De, apa kabar? Saya luar biasa istimewa. Istimewa. Saya biasa bilang oke. Oh, oke. Ya biasanya kalau di jalan Pak De. Pak De, terima kasih sekali loh meluangkan waktunya yang begitu padat dengan jadwal-jadwal Pak De untuk bisa datang ke Bali Leisure and Sport Injury Center. Leisure is mine. Wah, saya susah loh dapat jadwal beliau nih. Merupakan malah saya minta kali ya, Mbak, mau kapan jadinya? Yang lain mau juga. Ini benar loh, baik banget beliau. Oke, Pak De, gimana nih kegiatan pada masa-masa sekarang ini? Di masa pandemi ya, kita udah hampir 2 tahun ya Pak De? Ya, udah 2 tahun. Iya, memasuki masa pandemi ini. Tapi still Life must go on. Kita mesti harus semangat ya Pak De. Harus semangat. Terus aktivitas Pak De sekarang apa saja? Saya artinya ada beberapa hal yang saya fokuskan saat ini. Yang pertama memang saya baru dipilih sebagai ketua DPD Gerindra Partai Gerindra Bali, yang mana jadi fokus saya lebih luas. Yang dulu ketua DPD Denpasar, sekarang Gerindra Denpasar, sekarang ke Bali. Luas lagi ya. Ya, sedangkan kita harusnya fokusnya kan di Denpasar ya, tapi gimana pun itu amanah. Yang kedua pada tahun ini juga, tapi awal tahun kemarin yang DPD Gerindra Agustus ya. Terus yang awal tahun saya juga terpilih setelah aklamasi menjadi ketua Pembina Bali. Pembina Bali, dan juga kesibukan saya seorang wakil rakyat di Denpasar atau ketua DPR, yang mana wakil rakyat harus melayani rakyat, bukan seorang pejabat, jadi melayani rakyat. Nah, ini merupakan salah satu contoh melayani rakyat seperti saya ini, Bapak Ade hadir untuk di sini. Rakyat dan beberapa hal karena itu menjadi satu kesatuan. Ya. Jadi betina, tinju, olahraga, terus Gerindra partai sama DPR, jadi satu kesatuan. Dan salah satu lagi saya pembina relawan De Gajah. Jadi relawan De Gajah ini adalah saudara-saudara saya yang mendukung saya untuk di kancah politik. Jadi saudara, bukan dari relawan, itu seperti saudara. Jadi hubungan kita hubungan emosional, saling mensupport juga, tanya sama. Tapi bukan organisasi, itu berdasarkan kerelaan. Berarti kalau yang relawan De Gajah itu bukan sebuah organisasi? Bukan, itu saudara. Semeton ya? Semeton gitu. Yang sudah berdiri dari tahun 2013. Kalau yang organisasinya itu yang pemuda. Pemuda Bali Bersatu, wah itu dari 2002, udah lama. Nah itu lagi itu organisasi kepemudaan masyarakat yang ya. Sekarang masih aktif? Masih ada. Cuman sekarang kan silaturahminya berjalan, cuman kan antipati masyarakat ini kan terhadap organisasi ini kan agak ya, tapi bukan kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan organisasinya. Ini kan ada oknum-oknum, jadi ada oknum, jadi semua dipukul, jangan cuma dipukul rata. Ya, jadi kita sekarang tetap masih ada dan silaturahmi berjalan terus, cuman saya memang tidak tonjolkan ke organisasi gitu ya. Dia tidak ditonjolkan organisasi ormas, jadi kita lebih tonjolkan ke personal, kegiatan sosial, di kegiatan sosial baru. Kalau hanya kumpul-kumpul, seremonial, pesta-pesta, kami tidaklah, kami tiadakan karena situasi beda. Ya betul banget. Situasi sekarang kadang lebih cepat memanas. Iya makanya. Netizen itu cepat banget, netizen cepat banget gitu. Jadi bagaimanapun kita harus jaga. Ada apa sedikit langsung diarahin kemana, jadi ya begitulah.
Oke, saya ini kan lihat memang sibuk sekali ya di dunia sosial politik dan organisasi. Bagaimana sih cara mengatur waktunya gitu loh, Pak? Nah itu kalau mengatur waktu sendiri saya sebenarnya kurang bisa ya. Jadi saya ada adik-adik yang memang kita bentuk tim untuk mengatur jadwal, saya termasuk ya staff, ada beberapa staff yang mengatur jadwal. Jadi jadwal masuk apapun kita terima, jadi kita atur waktunya. Jadi hari ini misalnya dalam contoh mungkin kita hari Rabu kan jam 6 masih kita masih share ke grup, ada grup kecil share ke grup tanggal ini tuh kosong tuh, ada kosong nggak? Oh kosong, oke siap. Nah, jadi masukkan jadi siapa yang pertama aja yang masuk. Jadi yang kalau udah ini udah ada jadwal kita nggak begitu lagi. Berarti memang sudah ada manajemennya ya? Saya manajemen secara kecil lah, tetapi lumayan membantu ya. Salah satunya ada di sini. Ada semua di sini. Ada semua di sini. Ada satu yang hadir, satu semua di sini hadir. Dan saya melihat begini, saya tuh kan sering lihat Pak De ya dengan berbagai macam kesibukan, kok masih fit banget gitu loh. Rahasianya apa? Pasti semua pada pengen tahu ini kok bisa ya, bisa di sini, besok di sini, ini terus tapi kok masih tetap tampil juga? Sebenarnya itu umur itu bertambah itu adalah takdir sudah wajib. Tapi kita untuk berpenampilan tetap bugar dan penampilan tetap muda juga pilihan. Nah, jadi tergantung kita mau pilih yang mana, mau tetap kelihatan doyo dan kelihatan lupol atau mau kelihatan tetap bugar dan korea-koreaan. Jadi saya salah satu penganut pasukan penolak tua. Sama dong kalau gitu. Jadi yang pertama ya memang ya makan, pola makan yang paling bagus, pola makan intinya paling 80% itu pola makan. Jadi makan bersih, bukan diet ya, makan bersih itu ya yang less salt lah, jangan lagi kurangnya garam, itu jangan perlu garam, terus pedas juga jangan, terus minyak juga jangan, jadi minyaknya boleh minyak sedikit yang olive oil. Jadi pola makan yang sehat, pola makan yang enak. Dan saya pun tentu juga kadang-kadang saya juga cheat juga, karena kita manusia nggak bisa. Ya tadi kami datang ke Baby Guling Chandra karena mensupport ya. Salah satu Baby Chandra ini kan kader kami. Karena musibah ya kita datang rame-rame. Ya kan kita harus, ya semua kita harus makan. Pola yang intinya pola makan yang sehat. 80% pola makan bisa. Jadi olahraga juga wajib. Dan olahraga itu kita jangan saya luangkan waktu buat olahraga. Itu kadang-kadang kalau ada waktu luang, kalau cari waktu luang kita semua ada waktu luang. Dan kita make time for exercise. Jadi kita buat waktu. Jadi seperti saya baru bangun minum air putih, terus main sama anak-anak, terus mereka sekolah, terus cus olahraga. Gitu kan. Kadang dulu kalau masih lapangan terbuka kan kita masih suka lari bareng-bareng jauh. Pagi dulu, setelah pagi baru kita spend time buat gitu sebentar. Setelah itu jam 10 baru start aktivitas. Ya, apapun itu, ketemu orang apa. Berarti memang kita harus membuat waktu kita untuk bisa berolahraga. Harus. Bukan menunggu waktu luang itu karena nggak akan luang waktunya. Apalagi sudah ada gym sendiri ya Pak De. Ya sekarang kita ada 2 gym ya. Ada gym yang satu cuma franchise kita yang di Pakistan, yang di Tukang Musi dan Provokan itu. Kami ada 3 Pak. Oke. Kemudian sejak kapan sih Pak De tertarik di dunia tinju dan awalnya itu karena apa? Oke. Pertama saya adalah sportman, saya pecinta olahraga dan hampir semua olahraga saya bisa. Dan saya salah satu kelihatan belajar cepat. Main golf pernah, surfing pernah, bisa sepak bola bisa, bela diri bisa. Jadi hampir semua olahraga saya bisa. Jadi dan kalau saya melakukan sesuatu itu all out. Jadi memang sekali yang mengandung. Nah kemarin sebelumnya baru pulang dari Amerika, saya pernah kerja di Amerika, pulang ke Bali, saya sebenarnya Tarung Raja. Saya sempat di Tarung Raja di Pasar. 2017 ada tawaran di TV.
Tawaran di tinju, dan tinju saat itu gaungnya menunjukkan itu challenge buat saya, challenge. Akhirnya saya sampaikan ke Bang Raja, oke, saya rasa pengabdian saya 5 tahun di Bang Raja para kolega sudah besar, sudah pamit dengan baik, saya akan ikut. Saya jadi ketua tinju masa. Waktu itu 31 orang mengurus kami, yang tahu tinju hanya 2 orang. Jadi yang 28 itu tidak tahu tinju, tetapi pas rapat saya suruh. Saya pun tidak tahu tinju, kalian saudara-saudara semua tidak tahu. Ya. Ada satu syarat, siap nggak bekerja untuk membesarkan tinju Denpasar, itu saya Denpasar. Siap. Kalau yang memang nggak siap, silakan keluar, kita tetap bersahabat. Belum siap, silakan. Tidak ada yang mau berarti mereka siap semua. Ya. Yang satu pesan kan, ini organisasi adalah organisasi hobi, organisasi olahraga, yang dimana kita tidak akan makan organisasi ini, yang bisa kita menerima organisasi ini. Bagaimanapun caranya, kita nggak punya uang, kita bangun dengan networking, kita bangun relasi, kita bangun apapun caranya agar semua bisa berjalan dengan baik. Pegang akhirnya pertama kali kita pegang juara umum Porprov, dan kita bisa kompetisi semua. 2017. Ya, terus naik, terus tiap keluar sampai bahkan pernah ke Cina. Oh. Ya, nah itu belum pandemi kan, jadi masih banyak yang bantu, masih banyak bisa diikuti. Ya, paling tidak pengusaha-pengusaha juga banyak yang bantu. Ya. Nah, sekarang pandemi kan kita repot juga loh kata. Setelah itu karena prestasi di mana Denpasar belum menonjol, ya mungkin dari situ pandangan kawan-kawan kita di pencap-pencap lain. Jadi mereka memilih saya secara aklamasi, tidak ada calon lain lagi. Gitu. Sedangkan saya tidak ambisi ke sana, yang penting saya bisa membina dan berhasil. Nah, yang sekarang kami lakukan adalah mulai kita rekrut bibit muda yang nggak mampu, yang mampu potensi, kita tampung di rumah. Saya ada tampung beberapa petinju tinggal di rumah. Mungkin karena di rumah kami sudah terlalu besar, sebelah ada kos-kosan, juga tetangga-tetangga yang punya, kita titip senang kos, saya kos-kosin dengan harga yang dia bantu juga saya. Ini buat sosial, jadi harga juga harga senang, harga sedikit. Tapi makanya di rumah, ya, kami nanti sampaikan ke orang tua. Ya, kalau sudah jadi silakan ibu balik lagi langsung. Tapi titipkan di sini dulu nanti sampai anak ibu berhasil sukses. Itu dari umur berapa ya sekarang? Ada yang dari kecil, yang masih orang tuanya ada, jadi itu orang tuanya, cuma saya biar orang sekolah apa. Ada yang baru lulus SMA. Nah, itu yang kita bisa bantu. Dan pertama tinju itu belajar untuk menyukai dulu, kayak sesuatu sama seperti pacaran, menyukai itu suka dulu. Setelah lama suka, menikmati, timbul jiwa mencintai kan. Nah, setelah tumbuh jiwa mencintai, lama-lama menjiwai. Nah, sekarang saya sudah ada fase menjiwai, jadi sudah tahu bagaimana pertandingan, yang mana pertandingan. Jadi saya sudah tahu bagaimana juri ngitung, bagaimana dulu sama sekali tidak tahu. Yang saya tahu mereka saling pukul gitu aja. Dari awal ikut itu maksudnya gini, kan kadang orang menerima tawaran ketika mereka paham gitu. Maksudnya saya nggak paham. Saya nonton tinju sama waktu zaman Estrika, zamannya Mike Tyson, saya nonton tinju, saya penggemar tinju, saya suka. Nama saya olahraga. Cuma saya nggak tahu penilaiannya gimana. Saya tahu pukul tahu jatuh. Kalau amatir kan ada cuma 3 ronde, paku, yang mana pukulnya yang masuk saya nggak tahu. Tapi ya, karena kita sering tahu jadinya. Mencintai karena terbiasa. Sekarang udah menjiwai. Ada diskusi ya. Olahraga boleh berubah dan jiwa apapun, tapi hati saya. Hati itu kan. Mantap. Terus gimana nih? Kemarin di PON itu kan Pertina kan mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa tuh. Istimewa banget loh, Pak De. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya bersyukur dan terima kasih yang Widiwasa. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pemprov lagi dan Pemda, Pemkot yang mensupport selama ini. Pertama Pemkot Denpasar ya, waktu saya di Denpasar oleh Pak Pemkot. Nah, dan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha yang memang tetap membantu. Dan satu lagi, kami disupport produk suplemen. Nah, produk suplemen ini karena kelemahan tinju ini kan
Dan kelemahan olahraga kita ini kan kadang-kadang di nutrisi. Kalau latihannya mereka semua latihan sama, latihan sama, terus fisik semua sama. Apa? Nutrisi. Nah dari situ kan waktu saya dapat ke Jepang, dapat ke luar negeri melihat sampai saya pernah waktu di Cina ya, kan di mata ya, kita memang begitu main lain-lain saya ambil memang. Serius ini Mani? Serius, saya nggak bohong, saya ambil, saya coba, oh ini, jadi karena saya penasaran, mereka minum apa? Oh mereka minum ini, kan saya untuk urusan suplemen saya cukup paham. Jadi lo nggak rasanya kayak apa minuman? Ya mungkin kan ada itu seperti BCAA yang untuk recovery, dan itu kan doping suplemen, terus ada yang protein kan macam-macam, ada protein, ada susu. Dan ya mungkin main di situ aja sama pre-workout, jadi main mereka di situ aja, karena lebih pada kayak doping itu nah, itu nggak masuk, nggak masalah kan. Pre-workout itu seperti kafein, jadi kafein itu tenaga itu masih aman ya? Aman, sekarang kafein kan bukan masuk doping, nah jadi mulai saya berpikir lah kita tuh, nah ketemulah saya bertemu kawan namanya Pak Richard, mereka salah satu pemegang license untuk beberapa produk. Nah saya salah satu brand ambassador satu produknya namanya AVL. Terus beliau pegang banyak brand, ada 7 brand, cuma saya brandnya. Tapi yang selama 8 bulan support dulu bayangin, nah kelihatan banget waktu pada saat ronde 3 napas juga itu nggak ada yang habis. Biasanya kan ronde ketiga tuh, dari situ kita bisa lihat, oh benar nutrisi. Selain itu memang terus pelatih, hubungan pelatih dengan pengurus juga bagus, perhatian kami. Jadi kami lakukan terbaik. Terus fasilitas pelatih juga apa yang diberikan KONI mungkin kurang cukup, kita tambahkan. Jadi kita nggak nuntut KONI sendiri, kasihan juga. KONI kadang-kadang dana terbatas juga. Terus jadi kalau kita bisa cari ya kita carilah, jadi kita nggak beratin. Terus ya doa restu juga, jadi kerjasama banyak orang. Dan itu doa dari orang tua, saudara peserta adik-adik ya, kamu berdoa buat cara masing-masing, berdoa restu orang tuamu. Ya, syukur akhirnya selama 25 tahun kita puasa medali emas, terang jebol kita medali emas, harusnya 2 medali emas, cuman ya tapi nggak apa-apa, 1 medali emas, 2 medali perak, 3 medali perunggu itu ke-6-6 yang kita kirimkan. Berarti ada 6 atlet yang berangkat dan ke-6-6-nya dapat medali. Dan tinju itu kompetitif sekali. Tidak ada yang lebih 2 emas. Papua pun 2 emas. Juara umum dia menang perak. Lolos 6 menang 2 emas, 4 perak, 3 perak. Jabar yang dituju juara umum sapu bersih di Jabar 2 emas. Apalagi DKI 2 emas. Yang lainnya emas. Nggak ada yang. Jadi kompetitif. Jadi Bali 1 emas, kecuali Bali 1 emas, Papua 6-7 emas. Ini kan baru kan, tapi ini kan kompetitif, 2 emas. Jadi rata ya. Dan yang di tinju yang semua medali pulang, cuma dia di tinju di kompetisi lain untuk tinju. Cuma Bali itu semua medali. Jadi kan pulang. Dan saya sampai di ada dalam video saya juga. Dan itu tanpa sengaja, karena malamnya kami ya namanya euforia ya. Jadi dengan saudara-saudara anak Papua di sana kami ya sedikit merayakan. Jadi pulang pagi-pagi kan agak over juga. Nah, jadi pada saat masuk airport kan diserahin ke medali ke kami. Jadi saya kalau ini saya nggak lupa kalau itu karena udah ngobrol sempat ngantuk, karena lumayan delay kan di lama. Nah, pas masuk ke scanner itu bingung. Dia bingung, saya bingung juga, harus saya buka ya ada kalungnya. Dia asiknya ketawa juga. Dan itu benar-benar nggak disengaja, dan ngerekamnya pun juga nggak sengaja. Itu pun punya orang saya minta, karena bingung, bunyi apa tuh? Ternyata ada namanya Ali di kantor saya. Benar-benar jadi perjuangan selama ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, luar istimewa, luar biasa, dan perjuangan mereka, dan mereka latihan juga yang disiplin, dan posisi latihan mereka bisa lihat beda sama
4 tahun lalu kursi latihan kita lebih menghasil. Tapi ya latihan keras nutrisi kurang. Iya. Ya. Harus balance ya. Ngomong juga kan olahraga. Kita pernah lari. Iya. Coba kalau kita hampir tiap hari lari terus untuk lari jarak jauh kan, Iya. habis juga kita kan perlu Iya. rest juga, perlu nutrisi juga, perlu Harus ada polanya. ada polanya. Saya setuju sekali dengan itu. Kemudian ini Pak De, kan sejak tahun 2017 nih ya Pak De di Pertina yang Denpasar. Kemudian di awal tahun ini untuk Pertina Bali. 2021 awal. Ya. Terus ada apa sih kompetisi yang paling menarik yang sudah pernah diikuti? Apakah tahun kemarin atau ada Menarik atau menarik dari apanya? Kalau dari segi prestasi yang kami banggakan sebagai pengurus Bali ya tahun kemarin, 25 tahun. Atau yang lucu mungkin ya, Yang ada kejadian apa gitu? Yang lucu kemarin baru ini di Batu juga lumayan lucu ya. Di Malang. Yang Malang ya, tapi yang kami kirim bukan seniornya, jadi lapis 2-nya. Oke. Ya, yang itu tuan rumah yang kalah udah bisa jadi petinju terbaik kan, itu lucu juga. Oh, itu lucu. Tapi memang setiap event itu pasti ada aja ya kekurangan plus minusnya, jadi kita maklumin aja. Dan kita sering dirugikan juga sering dirugikan. Tapi kalau sudah kelas-kelas kejurnas, kelas open, kita pasti bawa medali. Tapi PON itu nggak bawa medali. Nah ini bagian dari melepas kutukan. Melepas kutukan, iya. Kita kayak dikutuk. Karena kan satu ini kan yang ada beberapa kelompok kecil yang tidak suka tinju maju, orang tinju juga tidak suka tinju maju, mereka buat kelompok sendiri, buat acara sendiri, dan bahkan sempat melaporkan saya ke Polda. Ya, ini kan urusannya Pertina, kenapa diserang saya pribadi? Cuman kan saya ya belajar ya udah saya ikhlasin aja. Mungkin itu juga hikmahnya. Ya udah kita ikhlaskan. Ya, karena kita merasa tidak salah, Tuhan memberikan saya yang lebih baik. Kami memberikan kami yang lebih baik. Nah banyak pihak yang marah juga. Cuman ya saya bilang nggak usah lah. Nggak usah diladenin, yang penting apa tujuan kita. Itu aja kita fokuskan. Nggak usah diladenin buang-buang energi itu urusan seperti itu. Yang penting kan tujuan kita baik. Buat kali. Ya, Nanti buat pun nanti beda. Biasanya kan cuma 8 kelas. 2022 ini kita terus banyak kelas banyaknya, ada tinju cewek juga motivasi. Ya. Nanti kita dulu ada balik nggak pernah tinju cewek. Nanti kita dulu Porprov 2022 ini kita akan buat ada tinju cewek. Dan mungkin Ibu Lucy mau daftar jadi petinju. Pak De, sebenarnya pertanyaan ini gini nih, lebih menjurus ke hal pribadi. Saya ingin nanya dari dulu. Kenapa sih kok bisa dikasih nama De Gajah? Wah, ini mau cerita pendek atau panjang? Kalau panjang 2 hari. Jangan 2 hari. Pendek ya. Pendek ya. De Gajah itu sebenarnya Made Gajah itu dari Gajah Mada ya. Nah, dari yang memberikan nama saya itu adalah almarhum nenek saya. Saya paling disayang sama nenek, dan paling disayang. Dan waktu kecil itu saya memang mirip-mirip seperti Gajah Mada. Dan saya suka buat makan. Dan sampai secara Bali itu kan namanya ada membogo tuh kan. Dengan ada membogo, saya sampai 3 kali membogo. Jadi ayam, utuh, pisang semua habis itu saya makan. Ya itu nama Gajah Mada. Tapi nenek saya marah kalau orang memanggil saya Gajah, itu Made Gajah. Akhirnya dengan beriringnya waktu, Madanya hilang, masih Gajah, Made Gajah gitu. Jadi itu pemberian nenek. Dan nama itu sempat tidak. Dan saya sendiri pun kalau sama orang tua, dia udah makan Deja dulu kan. Deja sendiri makan Deja. Tapi karena udah gede, jarang manggil Deja. Dia sekarang tuh sama ibu sama kakak dia kan jarang dia Deja gitu karena. Dan SMP sempat hilang karena itu. SMP sempat hilang karena saya suka marah kalau dipanggil Made Gajah kan. Karena teman-teman manjang Made Gajah minum macam-macam lah. Jadi kan kita anak kecil nggak tahu. SD Made Gajah, data SMP sempat hilang. Nah SMA ketemu lagi teman-teman itu, akhirnya lagi Made Gajah itu tetap nama itu saya pakai. Dan waktu saya kecil, tapi saya SMP kecil, kurus, SMA juga kurus. Orang yang tuh kenapa dipanggil Gajah? Tapi waktu kecil besar. Waktu balita saya mirip kayak Pak Teman. Dan saya beberapa kali juara balita sehat dan sampai pas
kedua tiga kali lah. Setelah itu saya tidak diizinkan lagi untuk lomba balik Sering latihan. lomba. Karena terus juara terus kan, Juara kan? terus. Nah itu dah cerita maju diri Oh, saya. ini pemberian Dari nenek. Dan memang kisaran pun kalau dalam apa itu yang kalau acara apa yang memang tolong bisikan nama tiga aja, itu nama kebetulan saya. Dan kalau di partai pun kelas Bapak Prabowo pun kan yang tahunya juga nama tiga aja. Dulu nggak tahu mungkin nama asli saya. Saya juga baru tahu kemarin waktu dikirimin CV nama aslinya. Luar biasa, tapi nama pemberian Nena itu menjadi nama besar buat saya melihatnya nama besar yang Nama keberuntungan saya. Iya betul sekali. Oke, jadi gini Pak De, ada nggak sih sebuah cita-cita Pak De yang belum tercapai di dunia sosial politik atau di olahraga? Yang belum Banyak lah. Cuma ada proses. Kita yang memang memang berusaha tapi mengikuti air mengalir, mengisi ruang dan waktu. Jadi proses banyak yang kita belum tercapai. Contohnya ya sebentar lagi kan kita akan ada sasaran atau prestasi Indonesia. Ya pemberian hibah dari Pak Ibu dari Pertina sana sekitar 25 pembagian ada sana. Jadi namanya boxing Bali Boxing Sport Science. Jadi ada tempat latihannya, ada tempat pertandingannya, ada gymnya, gym sendiri ya, ada poolnya untuk relaksasi, terus ada ice tubnya, ada mesh untuk meshnya. Jadi meshnya untuk yang tamu yang disuruh. Nanti mungkin dikelola dengan baik lah oleh yayasan. Sudah masuk proposal sudah bagus sudah tinggal eksekusi tahun 2022 aja. Oke. Jadi tinggal istilahnya dibangunnya dibangunnya bertahap ya. Kita karena bangun dana kan nggak mungkin uang sebesar itu banyak itu kita langsung mungkin bangunnya bertahap dan dibantu dan program sekian dan kita juga harus cari dana dan pelan-pelan yang mana yang segi prioritas apa tempat latihan dan meshingnya atau yang mana pelan-pelan kita bangun. Biasa, tapi itu merupakan seperti angin segar untuk untuk tinju ke depannya lebih. Dan yang latihan sana kan bukan tinju, selain cabur lainnya boleh juga. Oh gitu. Boleh, karena ini kan memang milik Pertina, tapi kan tetap aja ini milik Bali. Siapapun cabur lain, kita kan pencinta olahraga, walaupun saya buat tinju kalau memang cabur lain yang mirip-mirip tinju mulai di situ memang bisa menggunakan tempat itu, kenapa tidak? Ya kan harus ada komentasi bersihan atau apa macam-macam kan rawat bersama. Mungkin kita nanti akan bentuk yang namanya ya. Kita sudah ada yayasan, kami ada yayasan Adi Swandano Boxing Camp namanya. Memang untuk pembinaan ya. Karena tujuan kami karena dulu kan suatu saat kita ini akan besar dan perlu dana banyak. Nah, mungkin kita minta kembali dan melakukan hobi kita bisa habis karena olahraga ini nggak akan ada habis. Betul. Nah, udah 3 tahun tidak ada yayasan, mungkin akan dikelola yayasan di bawah Pertina. Jadi biar tidak menyalahi aturan dan benar-benar terjaga apa yang diberikan. Kan besok kita bangun bisa nih, merawat nggak bisa. Nah, ingat terus gimana bangun bisa, merawat itu bisa. Sebenarnya merawat lebih susah. Ya, nah di situ saya yakin petinju akan muncul, petinju Bali akan muncul dan banyak semua. Dan satu lagi, saya ada dalam program saya ada tinju masuk desa. Nah karena COVID ini, dana ini juga belum terlaksana juga. Mungkin 2022 kita konsepnya seperti apa? Itu nanti rencananya maksudnya di setiap desa itu akan ada pembinaan untuk. Nah ada pertandingan. Oh pertandingan. Ya. Jadi kan setiap 3 bulan ada pertandingan. Jadi kan mereka latihan ada pertandingan mereka akan. Nah itulah dilakukan sama Ultrako sehingga tinju Bali itu berjaya pada tahun 80-an itu. Oh. 80 persatu. Nah saya kali ini bagaimana tinju Bali berjaya dulu tahun 2081 itu ditakuti tinju Bali. Saya belum lahir. Saya belum lahir. Tahun buruk ya. Kita sama 81 ya. Iya. Seumuran. Aduh ketahuan. Tapi nggak semilenial ya. 80 sampai 2012 itu masih di generasi masih milenial. Jadi Pak De, nih. Pak De ini kan benar-benar pecinta olahraga. Ya. Pernah nggak sih mengalami cedera?
Woi, Dan sering. penanggulangannya selama waktu cedera yang istilahnya terberat apa gitu? Cedera pertama kali yang dulu cedera waktu saya mungkin kalau waktu zaman saya masih di silat masih itu kan cederanya masih jadi kita nggak tahu, pengetahuan kita masih awam ya, paling masih pakai celana, pada pakai gini, dan itu kan masih muda, untuk muda itu kan cepat pakai kakinya. Pernah di Malang saya cedera dan 1 bulan nggak bisa angkat tangan, dan nggak tahu sebenarnya dibawa ke kayak sakal butungnya lah, masuk di bermain sekali mungkin waktu itu mandir langsung sembuh langsung enak, tapi ya proses ya, sebenarnya sekali langsung. Tapi sekarang udah karena kita sudah pengetahuan udah banyak, bisa baca ya kalau cedera saya kan sering cedera otot ya, pertama kali dengan pertama ya fisioterapi karena kalau saya massage itu saya sukanya pada saat saya fit dan relax. Kalau untuk kendaraan otot itu saya lebih bawa fisioterapi. Kalau memang fisioterapi memang sudah berapa kali gagal ya ini meningkat lagi. Ini ke dokter ortopedi atau dokter saraf jantung yang bisa injek atau draining mungkin. Kalau saya cederanya di situ. Nah karena dulu sekarang karena kita lebih ke penanggulangan jadi jangan sampai kita cedera dulu lah. Jadi kalau udah nggak fit ya nggak latihan. Ya nggak olahraga. Jadi kadang-kadang kan kita dulu nggak maksa dulu. Ternyata nggak fit nggak olahraga. Jadi kita benar-benar fit baru olahraga, dan olahraga juga berhak panas baru naik. Nah, ternyata kita kan udah kita dewasa, jelasin. Tapi kan kayak angkat beban gitu kan itu perlu apa namanya yang benar gitu ya. Ya, perlu. Kita juga kadang-kadang kan tanya juga, saya kok sebenarnya ngambil gimana ya, salah ngambil ya. Kadang-kadang kita ambil sesuatu itu kadang-kadang dulu kita harus kunci, squeeze, dulu kita squeeze, terus hamstring, abs kita juga harus squeeze. Jadi aman. Kalau udah abs sama glutes di squeeze, jadi lower back kita aman. Nah, kadang-kadang orang kan mereka nggak tahu cara asal ngambil power di atas, tapi kalau dia tahu nggak tegas, nah itu yang bahaya. Dan bebannya juga jangan terlalu memaksakan, kalau memang maksimal segini, terus jangan, karena untuk pembentukan itu kan nggak harus, saya bilang nggak beban berat harus besar, nggak, semua makanan 80% makanan, 20% olahraga. Iya, saya makanannya masih kacau. I love makan. Saya cuma ada 2 kata untuk makan, untuk makanan enak sama enak banget. Jadi nggak ada makanan yang nggak enak. Tapi tetap bugar. Terus ini Pak Ade, kan saya sering melihat Instagramnya Pak Ade. Pak Ade itu apa ya, sosok yang family man sekali, dan dikaruniai seorang istri yang cantik, anak-anak yang sehat, ada 3 ya, sehat, dan cantik, ganteng. Itu dari anak-anak tuh ada nggak sih yang memiliki bakat untuk di olahraga? Untuk saat ini mungkin yang pertama ya, Gigi ya. Gigi lebih ke tinju. Dia semang tinju. Dia saya sempat sepak bola, saya ikutin aja karena kecil kan saya ikutin sepak bola, dia agak passion di situ. Terus dia sempat motocross, ikutin kakak sepupunya, udah sempat bisa juga, dia nggak males juga. Terus nabuh udah bisa sempat, dia udah passion juga. Sekarang itu juga udah bertahan sampai dia udah beberapa kali nairing ya, dan itu juga bertahan. Memang sukanya di sana. Ya, mungkin itu fun ya, nanti ke depannya kurang tahu, tapi untuk dia yang penting dia bergaul dulu, sosialis dulu, dia menyukai dulu, itu cukup jadi. Dan saya juga kan harus olahraga juga, dari kecil kita biasa olahraga dia, dan rewardnya ya boleh main game 1 jam. Tetap. Ada reward, mereka sudah melakukan hal yang bagus, terus kita ada rewardnya. Rewardnya main game 1 jam. Jadi anak-anak ini kita jatahin untuk main handphone itu hanya 1 jam 1 hari. Ya betul, karena harus lebih banyak komunikasi secara langsung ya. Hari Minggu, family day itu hari Minggu mostly. Harusnya quality day ini jarang kita dapat family day hari Minggu. Jadi hari Minggu nggak boleh berangkat.
siapapun saya pun dari mana kan. Jadi benar-benar kita Harus komunikasi. bukan meluangkan, mencari waktu untuk bisa. Kayak yang kecil ini kayak bibitnya gitu kan belum tahu lagi kan masih dua setengah tahun. Kayak ambil almarhum bapak banget. Yang kecil. Di olahraga juga. Bapak kan tidak silat juga. Karena yang kecil ini body rambut apa kayak almarhum bapak saya. Pecah silatnya keramdan. Kalau yang nomor 2 lebih ke nyanyi. Oh iya. Nanti ajarin ya, ya. Wow. Ya Pak De. Menurut Pak De, seberapa penting sih hadirnya sport klinik seperti BPSI ini ya bagi para atlet maupun pegiat olahraga dalam menjaga kebugarannya? Sangat penting. Karena saya mantan seorang atlet dan saya pecinta olahraga ini sering mengalami cedera dan sering sedikit saja ada permasalahan pasti kita datang ke klinik seperti ini ya. Dan bahkan kami setiap kejuaraan pertandingan kami ngajak fisioterapi sendiri untuk mendampingi atlet kita. Ya stretching, biasanya 2 fisioterapi dan massage terapis. Massage terapis itu memang cuman karena waktu pon kemarin dana kurang mencukupi jadi ada fisioterapi yang ikut yang itu mendamping ada di mana. Berarti sangat penting ya. Penting banget dan kalau bisa lebih disosialisasikan dan karena mereka ini lebih cenderung ke pijat tradisional. Pijat tradisional, pijat urut memang ada karena pijat urut yang memang disebutkan bisa, tapi kan ada yang memang yang tidak bisa diurut. Tapi kalau untuk relaksasi massage ya harus pijat urut apa. Tapi kalau untuk cedera itu sepertinya penanganannya harus proses lebih klinik seperti inilah yang diperlukan. Sosialisasinya aja lebih cenderung datang ada kejuaraan. Kayak nanti ada wali kota Kapnya kita bisa partner, misalnya datang ke sana sebagai peninjau atau mungkin sponsornya sebagai tim fisioterapinya kalau ada yang cedera atau apa boleh nanti dibantu. Wali kota Kap tanggal 27 kita ada. 27 November. Nanti saya hubungin, saya suruh ketua Denpasarnya untuk mengontak. Jadi saling bantulah. Iya betul, kita tidak bisa sendiri Pak De. Jadi kita memang harus saling support untuk wajib. Kita hidup dalam nenek moyang kita sih menentukan hidup kita harus tolong menolong, saya dari sendiri. Gotong royong. Dan saya pun secara pribadi kehidupan saya sampai saat ini detik ini seperti ini tidak terlepas dari banyaknya orang menolong saya. Nah, begitu. Jadi kalau orang minta tolong ya kita berusaha untuk melakukan, untuk membantunya nanti hasil silakan Tuhan yang menentukan. Jadi karena itu saya jadi sampai karena saya kita bila ada susah yang tinggal almarhum bapak ya kita nggak tahu gimana ya banyak ya kalau orang kan investasinya banyak ke tanah, ke rumah, tabungan. Saya investasi saya kawan. Saya juga mungkin kalau saya tidak berkawan dengan beliau, saya nggak bisa mengundang beliau ke sini. Sama kan kayak Bogum bantu saya waktu acara di Jakarta, kawan Bogum kan susah juga itulah karena kita berkawan. Jadi kita harus banyak-banyak punya kawan. Kalau kita lagi kawan. Bagaimana yang menolong kita pasti akan kawan ya. Yang buat baik juga. Iya. Jadi kalau punya kawan kita nggak baik. Jahatin kawan terus aja. Jahatin kawan terus ya banyak dibuat baik juga. Apalagi kalau di depan baik di belakang. Ya. Itu namanya penyakit lain di dunia dan dia. Oke. Aduh, nggak terasa nih kita udah hampir 1 jam loh ngobrol sama beliau ini nggak habis-habis. Saya kalau ngobrol. Kita kalau diajak ngobrol bisa 2 hari 2 malam. Ya, nanti kita cari waktu lagi buat ngobrol tentang sport juga. Gini Pak De, bagaimana sih pertanyaan terakhir untuk menjaga kekompakan sebuah tim, baik itu tim di organisasi, baik itu tim di sport, di olahraga seperti itu. Bagaimana ada tips nggak dari untuk kita semua di sini? Sebenarnya setiap pendekatan organisasi itu beda-beda. Di partai beda, di organisasi kemasyarakatan beda, di olahraga beda, semua beda. Nah ada yang tapi kadang kita di mana kita
Dan pendekatannya juga ini harus pendekatan yang memang harus pendekatan secara humanis dan memang harus kita pendekatan secara komando. Ya. Nah, gitu. Tapi intinya yang pertama kita sebagai pemimpin yang pertama satu kita nggak boleh Nggak boleh pelit. Nggak boleh pelit. Kita nggak boleh pelit. Karena pimpinan apapun gratis dengan ilmu, Ya. dengan tenaga, dengan pikiran, dengan Ya. nasihat. Ya kalau kan belum tentu pemimpin itu semua punya uang kan. Dan kadang kalau dengan punya kita berbagi. Ya. Ya bagi, nggak boleh pelit. Dan itu yang kedua harus tulus ikhlas. Dan terus ikhlas yang ketiga yang harus tulus dan ikhlas, dan ketiga harus mental harus belajar. Dan jangan kritis. Mental harus belajar. Yang kritis, dan kita harus bisa melihat mana yang benar-benar baik, dan jangan pernah melanggar sepihak. Nah, dan terus motivasinya dengan apa? Beri contoh yang baik, Dan sampai sekarang pun saya masih utang sama adik-adik atlet Pertina. Pribadi, karena satu yang emas kan motor, sepeda motor. Perak tetap ada bonus, saya belum. Nah, karena sedang adik-adik kakak selalu menepati janji ya. Tapi kan masih ngumpulin uang. Terus siapa yang khawatir? Jadi belajar berkomitmen. Apapun omongan ada, belajar berkomitmen. Tidak boleh pelit, sharing. Ya, sharing. Sharing ilmu, sharing Rumah, yang bisa kita bagi. yang penting jangan sharing istri aja. Ya ampun. Oke, mungkin ada pertanyaan ya. Oke, ini ada pertanyaan. Bentar ya Pak De. Siap. Wow. Seru banget ya. Oke, masih belum. Ya apa lebih 1 jam tidak apa-apa. Saya santai. Apalagi buat Nogong dan tim ya. Aduh, terima Kami kasih disambut sekali hangat, loh. dengan baik. Apa namanya Pak De? Yang terdekat ini kompetisi Wali Kota Cup. Wali Kota Cup itu punya Denpasar, Ya. tapi saya instruksikan untuk pulang ke Bali. Jadi pesertanya seluruh Bali yang pemula-pemula rata-rata. Terus yang kedua ada boxing for Rocky Pertina yang punya. Itu apa ya? Boxing for Rocky, jadi tinju untuk pemula. Nah itu kami punya, Pertina Bali yang punya hajatan. Nah kemarin sempat saya ke Bupati Gianyar silaturahmi. Beliau menawarkan, ayo buat tinju yuk di lapangan terbuka, tapi harus yang bagus-bagus ya. Oh siapa? Nanti buat piala ini aja Pak, piala Bupati Gianyar aja. Jangan Bupati Gianyar Cup. Nah, ya, karena kalau piala Bupati Gianyar kan, kalau bupatinya nanti enggak, beliau kan nanti memutuskan. Jadi piala Bupati ya selama beliau itu tetap jadi piala Bupati. Nah kalau itu kita akan buka untuk nasional. Nah, mungkin akhir tahun ini mungkin ada 2, 1 tahun ini tetap minimal 1 akhir tahun dan piala Bupati Gianyar mungkin kita buka awal. Jadi di Gianyar dan Pak Bupati harus sponsor. Jadi enak. Boxing Pak. Boxing for Rookie. Ya, boxing for Rookie. Pertama kan Rookie Fight namanya, karena ada dari Jakarta yang memang sudah hakinya, dan itu kawan juga mereka telepon tadi ini sudah setelah kita. Sebenarnya saya terserah dong saya mau bayar, cuma kan nggak boleh begitu. Artinya kita harus bijaksana juga. Ya udah saya ganti lah. Jadi boxing for Rookie. Ya, jadi boxing by Pertina Bali. Dulu padahal kan Rookie Fight by Pertina Bali, tapi mereka mana? Padahal udah by Pertina Bali, ya udah kita ganti boxing for Rookie. Jadi kan lebih tertinju, pertandingan tinju untuk pemula. Jadi rata-rata pemula yang udah juara-juara Nggak boleh, berarti itu memang benar-benar buat pembinaan. Berarti saya boleh. Boleh. Kita cari lawan yang ini, yang siap kalah. Yes. Ada ini pertanyaan gini, Ya. cedera terparah yang pernah dialami apa? Yang paling parah mungkin. Saya Ya. yang paling parah CTS kali ya. CTS juga main juga. CTS. Saya suka CTS. Oh, oke. Paling parah ya. Saya tidak pernah patah. Paling parah Shoulder itu mungkin? shoulder yang di Malang 1 bulan ya. Dan gede-gede sih pernah juga shoulder juga. Dan kemarin saraf sedikit juga pernah. Bukan itu dia karena otot saya tuh karena capek kelelahan mungkin ya. Jadi kemarin diambil tindakan dilonggarkan.
pusingnya sampai kita nggak balance ya. Ternyata itu memang jadi sarafnya sama otot fundamental karena otot itu besar gimana? Oke, mungkin. Tegang ya, tegangnya di kilo kata. Baru belum berapa hari yang lalu. Ada dokter sahabat saya, dokter Martin, dari saraf. Kemarin sini juga. Karena ini lama juga, cukup parah juga ini, lama nggak sembuh. Bukan CDS sudah sembuh. Ini otot saya nggak tahu dari sini. Ini karena saking mungkin overuse ya. Jadi jadi sakitnya di sini sampai ke sini. Nah, sudah diambil tindakan di sini sampai dry needling, sampai di saraf dan otot sudah dipisahin, sudah tapi masih sakit. Kemarin dokter Cok ya, ada di tenis elbow saya. Padahal udah fisioterapi sudah di bukan di kayak dipecahin itu namanya di WBT, ada WBT ya istilahnya, ada WBT. Nggak mau sembuh juga akhirnya di oleh dokter untuk kesembuhan sudah pelan-pelan dan jangan lumayan banyak karena pikiran juga terus karena sekali sih kalau pikiran. Maka kalau olahraga kemarin semenjak dari Palang dari Papua itu saya agak jarang olahraga ya semua sampai keluar gitu. Artinya kayaknya saya harus bergerak deh. Iya, memang harus berolahraga lagi untuk rilis stres ya, olahraga itu stres itu sih sudah terpaksa. Rata-rata sih saya sudah di otot ya, dan bisa di otot bisa rapi rata-rata. Yang penting nggak cedera hati. Jangan sampai. Jagalah hati. Jagalah hati. Ada lagunya itu. Iya. Aduh Pak De, terima kasih banyak loh ini atas waktunya. Semoga semakin sukses. Siap. Sehat selalu. Terima kasih. Kedepannya semakin baik dan baik untuk Portina Bali. Doa yang sama juga. Jika perlu support dari saya. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Saya honor ya, rasanya sangat rasa istilahnya rasa beraga, rasa ini kalau dan merasa tersanjung nanti kalau Bogum dan tim berkenan kerjasama dengan. Ya siap. Kami dari BPSI juga siap untuk mensupport Portina Bali. BPSI itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak De. Dan sahabat BPSI, sekian dulu live video bersama Pak De Gajah. Dan semoga sehat selalu. Salam sehat. Salam sehat, salam no drama. No drama, ya. Oke. No drama. Pak De, sukses banget. Sama-sama. Oke, all good. All good. Nanti kalau ada yang